Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan kembali jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal fisika materi modul stabilitas sesuai indikator, mengikuti menjelaskan tentang tegangan, regangan, dan modul elastisitas, mengikuti modulus yang geser dan buk, kemudian menerapkan konsep tegangan, dan modulus elastisitas pada berbagai permasalahan. Untuk memudahkan menyimak penjelasan soal berikut, cobalah ingat kembali rumus-rumus yang terpampang pada layar. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik lanjutkan. Nyimak soal pertama, sebuah kawat yang panjangnya 2 meter dan diameternya 7 mm jika diregangkan dengan berat 10 kg, panjangnya bertambah 0,25 mm. Besar tegangan atau stres dan regangan panjang adalah G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jawab pertanyaan yang bawah. Dari data yang ada, L 2 meter, D 7 mm sama dengan 0,007 meter. Gayanya sama berat benda, F sama dengan W sama dengan M kali G, 10 kg kali G, jadi kali 10, hasilnya 100 Newton. Delta L-nya 0,25 mm sama dengan 0,00025 meter. Tanyakan sigma-nya berapa, E-nya berapa. Ingat, rumus stres, sigma sama dengan F per A, maksudnya angkanya 100 Newton per. Nah, karena kita pakai diameter, luas permukaannya yaitu 1/4 pi D kuadrat. Masukkan angkanya, 1/4 kali 3,15 kali 0,007 kuadrat sama dengan, sederhanakan, 400 Newton per 0,000154, hasilnya 6,5143 Newton per meter kuadrat. E yaitu strain sama dengan delta L per L sama dengan 0,00025 per 2 meter, hasilnya 1,25×10⁻⁴ tanpa satuan. Jadi pilihannya adalah nomor C. Jadi begitu adik-adik, tinggal ketelitian dalam menghitung. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang lain lagi. Sebuah kawat yang panjangnya 2,5 meter dan luas penambangannya 1 cm persegi diregangkan dengan beban 10 kg. Kawat diregangkan sebesar 1 mm. Modulus yang bahan kawat adalah, jawab yang bawah, L 2,5 meter, A 1 cm persegi sama dengan 0,0001 meter persegi, F sang W sama dengan M kali G, 10 kg kali 10, hasilnya yaitu 100 Newton. Delta L 1 mm sama dengan 0,001 meter, Y-nya berapa? Kita cari dulu stresnya, sigma sama dengan F per A, masuk angkanya 100 Newton per 0,01 meter persegi, hasilnya 1 kali 10,5 Newton per meter persegi. Kemudian strainnya E sama dengan delta L per L sama dengan 0,001 meter per 2,5 meter, hasilnya 4 kali 10⁻⁴ tanpa satuan. Y sama dengan sigma per E, stres per strain sama dengan 1 kali 10,5 per 4 kali 10⁻⁴, hasilnya 2,5 kali 10⁸ Newton per meter persegi. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus soal-soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang lain lagi. Luas sisi atas sebuah balok berbentuk persegi panjang adalah 0,5 meter kali 0,5 meter dan sisi bawahnya tetap. Tinggi balok adalah 1 cm. Gaya geser yang diterapkan pada permukaan atas menghasilkan perpindahan sebesar 0,015 mm. Terus geser balok 4,5 10 Newton persegi. Dari yang ada, maka besar regangan geser 1,5×3, 2 dengan geser 6,75 Newton per persegi, 3 gaya geser besarnya F sama dengan 1,69 10/7 Newton. Pernyataan yang paling benar adalah, perhatian jawab bawah, kita cari luasnya A sama dengan 0,5 kali 0,5, hasilnya 0,25 meter persegi, L 1 cm sama dengan 0,01 meter, delta X sama dengan 0,015 mm sama dengan 0,00015 meter,
S sama dengan 4,5 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Ingat, begitu mulai satuan dalam suatu sistem, tegangan geser E sama dengan delta X per L0 sama dengan 0,000015 meter per 0,01 meter. Hasilnya 1,5 10 pangkat min 3 nomor 1 benar. Kemudian tegangan geser sigma sama dengan S kali regangan geser. 4,5 10 kali 1,5 10 min 3 hasilnya 6,75 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Nomor 2 benar. Tegangan geser F per A sehingga F sama dengan tegangan geser luas sama dengan 6,75 cuma 7 kali 0,25 hasilnya 1,9 10 pangkat 7 Newton. Nomor 3 benar. Jadi 1, 2, dan 3 benar. Jadi pilihannya adalah nomor E. Selamat terus menyimak soal berikut. Mari adik lanjutkan nyimak soal lain lagi. Sebuah balok baja disimpan sedemikian rupa sehingga bagian kotak diletakkan di atas meja. Misalkan kotak persegi panjang tersebut mengalami gaya geser. Dimensi balok panjang 50 mm, lebar 40 mm, dan jarak antara dua permukaan 80 meter, gaya geser 0,5 Newton, dan deformasi yang ditimbulkan 8 mm. Besar modulus geser ke kekon baja tersebut adalah dari yang ada. Jawab yang bawah, A sama dengan 50 mm kali 40 mm. Hasilnya 0,002 meter persegi. L0 80 meter sama dengan 0,08 meter. Delta X-nya 8 mm sama dengan 0,008 meter. F-nya 0,5 Newton. Ditanya S-nya berapa? Jawab, kita cari tegangan geser sigma sama dengan F per A, masuk angkanya 0,5 per 0,002, hasilnya 250 Newton per meter persegi. Lanjutkan, kanannya tegangan geser, baris kedua kanan bawah. Tegangan geser sama delta X per L0 sama dengan 8 per 80, sama dengan 1 per 10, hasilnya 0,1. Modulus geser S sama dengan tekanan geser per tegangan geser. Masuk angkanya kanan bawah. S sama dengan sigma per E 250 Newton per meter persegi per 0,1, hasilnya 2500 Newton per meter persegi. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik, begitu mulai satuan dalam sistem, kemudian tinggal kejelian dalam hitung. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik kita simak soal berikut. Modulus book air adalah 2,199 Newton per meter persegi. Berapa perubahan tekanan yang akan memanfaatkan jumlah air sebesar 0,5%? Jawab, begitu mulai satuan dalam sistem, B 2,110,9 Newton per meter persegi, delta P-nya 0,5% kali Pi sama dengan 0,5 per 100 kali Pi, hasil 5 kali 10 pangkat min 3 Pi. Ditanyakan dP-nya berapa? Tegangan atau stres volume yaitu sigma F per A sama dengan dP. Nah, kita cari tegangan atau strain volume baris kedua bawah. E sama delta P per P sama dengan 5 kali 10⁻³ Pi per Pi sama dengan 5 kali 10⁻³. Kemudian modulus besar cair B sigma per E sehingga sama saja dengan dP per E. Sehingga dP sama dengan B kali E, baris terakhir 2,1 kali 10⁻⁹ kali 5 kali 10⁻³ hasilnya 10,5 10,6 Newton per meter persegi. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Tinggal kelitian dalam menghitung. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik kita simak tipe soal lain lagi. 5 liter air jika diberi tekanan 10 atmosfer akan dikompresi sebesar 1,015 cc. Besar kompresi air adalah, dianggap 1 atmosfer 10,5 Pascal. Jawab, bagian bawah biru, Pi sama 5 liter, 5 kali 10⁻³ meter kubik. Ingat 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. dP 10 atmosfer sama dengan 10 kali 10⁻⁵. Perubahan volume 1,015 cc. C sama dengan cm kubik sama dengan 1,015 10⁻⁶ meter kubik. K-nya berapa? Di mana K itulah 1 per B. Per modulus pusat cair.
Garis kedua, B sama dengan sigma per E sama dengan F kali Pi per A kali delta Pi. Sehingga dapat sedangkan dP per kali Pi per delta Pi sama dengan 10 kali 10,5 kali 5 kali 10,3 per 1,015 10,6 hasilnya 49,2698 Newton per meter persegi. K per B masuk angkanya garis terakhir 1 per 49,25 10,8 hasilnya 0,02 meter kuadrat per Newton atau 2 kali 10 pangkat min 10 meter kuadrat per Newton. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, ingat kompresibilitas adalah kebalikan daripada modulus zat cair. Selamat nyimak pembahasan soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Air yang bervolume 10 liter dikompresi dengan tekanan 20 atmosfer. Jika berusbuk air 2 kali 10,8 Newton per meter persegi, tentukan perubahan volume air yang dihasilkan. 10,5 Pascal. Jawab, garis bawah, Pi 10 liter, 10 kali 10,3 meter kubik. Ingat 1 liter 1 meter kubik. Perubahan tekanan dP sama dengan 20 atmosfer sama dengan 20 kali 10,5 Newton per meter persegi. B 2 kali 10,8 Newton per meter persegi. Perubahan volumenya berapa? Ingat, B sigma per E atau F kali Pi per A kali delta Pi, atau bisa juga B dP kali Pi per delta Pi. Ya, sederhanakan. Perubahan volume dP sama dengan dP kali Pi per B. Masukkan angkanya. Baris tarik kanan. 20 kali 10,5 kali 10 kali 10,3 per 2 kali 10,8. Hasilnya 10 pangkat min 4 meter kubik atau 100 cc. Karena 1 cc sama dengan 1 cm kubik. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik. Ingat, apa yang ditanyakan, sederhanakan dulu rumusnya, baru masuk angka. Sehingga menghindari kesalahan. Selamat nyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang terakhir. Berapa tekanan yang harus diberikan pada balok timah agar volumenya berkurang sebesar 12,5%. Tersebut untuk timah 6 kali 9 Newton per meter persegi. Jawab yang bawah, E-nya sama dengan 12,5%, sama dengan 12,5 per 100, sama dengan 0,125. Ingat, strain tanpa satuan, B 6 kali 9 Newton per meter persegi, P-nya berapa? Baris terakhir, ingat B sama dengan sigma per E, sama dengan F kali Pi per A kali delta Pi, sehingga B sama dengan sigma per E sama dengan P per E, sehingga kanan P sama dengan B kali E. Masukkan angkanya. Kanan bawah 6 kali 10,9 kali 0,125 hasilnya 7,5 10,8 Newton per meter persegi. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Itulah soal-soal tipe-tipe soal yang bisa saya berikan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Mudah-mudahan membantu sehingga nanti nilainya bagus. Ingat, tidak ada kebersihan tanpa perjuangan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa.